Halo Sobat Podcast, balik lagi di podcast mingguan. Podcast yang tayangnya hanya seminggu sekali. Dan ya suka-suka gua aja lah mau tayang kapan aja gitu ya. Jadi di podcast mingguan kali ini seperti biasa built-in belum masuk, tapi produk-produk sudah ada. Karena kita perlu yang namanya minum ya guys ya. Dan untuk para brand-brand tolonglah ayo sponsori podcast mingguan ini. Atau yang mungkin yang mau ada kasih support, kasih naro-naro saham di sini juga bisa ya guys ya. Dan untuk bintang tamu kita kali ini kita kedatangan teman SMK gua yang dimana dia ini tuh sempat mendapatkan perilaku yang seperti sesuai dengan judul ya guys ya. So mari kita sambut, ini dia Agung Fadlan. Tangan lu. Oke, jadi gimana Agung kabar lu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana ya semenjak lu lulus dari SMK, apakah kondisi kehidupan lu sudah membaik atau gitu-gitu aja gimana gitu? Mungkin ada 80% lebih. 80% lebih baik ya. Dan kita akan mengkoreksi pembahasan, tapi sebelum kita ke pembahasan berita, kita seperti biasa Agung akan memilih 2 topik kartu ya. Dan ini minuman boleh diminum, Agung. Iya. Dia akan memilih 2 topik kartu di sini. Terserah lu mau milih yang mana, nanti bakal gue bacain pertanyaannya. Let's go, langsung aja. Pilih yang mana? Pilih gua suka warna ini deh, pink. Lu bakal pilih yang pink? Yep. Yang pink ini tentang hubungan atau relationship ya. Dia langsung ngambil yang relationship. Gimana sih? Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara dapetin perhatian lu? Kalau ada cewek nih yang mau deket sama lu, gimana cara ngedapetin perhatian lu gitu? Gimana ya? Harus nguasain yang gua bisa sih. Harus nguasain yang lu bisa. Misalnya kalau misalnya lu bisanya apa, dia harus bisa itu juga gitu. Enggak. Apa gimana? Gua nunjukin yang gua bisa. Oh, nunjukin basket. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ini tapi itu perhatian yang ini yang buat lu gitu loh. Kayak ada cewek nih pengen deket sama lu nih ya kan. Nah, cewek ini pengen dapat perhatian lu, kayak misalnya lu kayak nggak perhatian nih, lu sosok cool apa gimana gitu. Nah, si cewek ini pengen dapat perhatian lu, pengen dinotis sama lu gitu. Caranya gimana? Ini buat cewek-cewek di luar sana soalnya. Main game sih. Main game. Jadi ya buat para cewek-cewek gamers silahkan bisa main game apa? Game-game yang suka lu mainin? Ya, banyak sih, banyak. Banyak ya. Jadi kalau misalnya lu mau kalian nih para cewek mau deket sama orang ini, kalian pastiin suka main game ya. Terutama Mobile Legends mungkin ya. Oke, lanjut. Satu kartu lagi lu mau yang mana? Yang hubungan udah. Lagi gue suka warna ini deh. Oke, yang hijau. Hijau ini tentang kehidupannya. Berarti 2 kartu ini kita potong karena sudah tidak terlalu dibahas. Kayak tentang kehidupan. Menurut lo nih Gung, lebih baik gagal dalam suatu hal atau nggak nyoba sama sekali hal tersebut? Gagal suatu hal. Kenapa? Gagal suatu hal, kenapa ya? Menurut lu kenapa? Kan kalau semisalnya lu gagal dalam suatu hal bisa atau gimana gitu? Pengalaman juga sih. Pengalaman. Walaupun gagal tapi kan ada ngerasain lah, experience-nya udah nyoba lah ya. Iya. Ketimbang lu nggak nyoba sama sekali, kan kadang nih anak muda zaman sekarang, apalagi nih yang baru-baru lulus SMA atau SMK ya, mereka nih takut nih untuk menjalani siklus kehidupan gitu loh. Mereka takut untuk menjalani kayak, gue setelah lulus SMK nih, lulus sekolah nih mau ngapain gitu. Ya kan, karena pasti mereka taunya kan datang sekolah belajar, pulang habis itu kan. Setelah siklus ini nggak ada, mereka nggak tahu nih mau ngapain gitu. Ya kan, makanya di usia muda menurut gua kalian itu harus banyak-banyakin gagalnya ya. Banyak-banyakin gagalnya. Enggak juga sih. Iya, kalau kata gua lebih baik banyak-banyakin gagalnya. Nanti lu bakal ngerasain manisnya gitu. Jadi lu gagalnya udah banyak. Nah, lebih jangan sampai mencoba. Nah, lu dapat pengalaman dari kegagalan lu, jadikan itu pelajaran untuk lu bisa sukses di masa depan. Oke, lanjut kita akan bahas ke berita kali ini. Ini mungkin beritanya udah lama tapi tetap akan mau gue bahas karena sebelumnya gue mau nanya dulu nih Gung, kalau sebelum kita ke berita ya, gue mau nanya, lu pernah mengalami kasus bullying nggak? Sempet pernah. Itu saat apa itu?
di SD sama SMP. Ya, Di SD sama SMP. Nah, buat kalian yang nggak tahu juga, gue juga sempet ngerasain yang namanya bullying ya. Sama gue, kita juga sama. Kita berdua adalah sama-samanya korban bullying. Nah, kalau semisalnya kalian, jadi para korban bullying ini mungkin yang sekarang lagi nontonin podcast ini, tenang, kalian gak sendirian guys. Kita berdua ini adalah contoh yang berasal dari korban bullying juga gitu. Dan untuk para korban bullying, kalau kata gue mah gak apa-apa, kalau mau nangis aja, atau mau bersedih aja gak apa-apa. Yang penting jangan terlalu bersedih banget gitu. Setelah itu ya lu harus bangkit lagi ya. Bangkit lagi. Nah, lu mengatasi titik terlemah lu itu gimana? Titik terendah lah, bukan terlemah, titik terendah lu gimana? Susah sih. Susah kan? Iya, waktu awal-awal susah gila. Nah, Dia benar-benar gak mau masuk sekolah sama sekali, sampai pindah waktu itu. Sampai pindah. Ya, udah 6 kali pindah. Udah 6 kali 6 pindah. kali pindah. Nah, itulah guys, itulah akibat dari bullying ya. Jadi tolong untuk para pelaku bullying atau yang suka kayak ngecengin temannya, tolong ngecenginnya jangan terlalu parah lah, jangan sampai parah-parah banget, apalagi sampai fisik. Main fisik sih yang bahaya ya. Main fisik yang sangat bahaya. Makanya jangan, tolonglah, nggak apa-apa bercanda, tapi jangan bercandanya sampai pukul-pukulan, lu tonjok-tonjokan. Kalau yang cewek jangan sampai kalian jambak-jambakan guys. Tolong ya. Oke, lanjut kita langsung ke berita mengenai bullying juga. Ini dari Cilacap asalnya ya. Kita bacakan kasus bullying di Cilacap. Kakaknya si korban, dia bilang, kami minta keadilan yang seadil-adilnya. Nah, menurut lu kenapa si kakak korbannya bilang minta keadilan yang seadil-adilnya? Yang gua lihat dari videonya ya gimana ya, orang sampai diinjek-injek gitu kan. Nah, itu dia. Diinjek, ditendang. Itulah yang bahaya dari bullying guys ya. Apalagi semisalnya yang ngebulinya ini ngerasa kayak dia punya kuasa, dia bisa apa aja, dia bisa bela diri kan, katanya kepala sekolahnya. Yang ngebulinya kan dia bisa jago silat kan. Ya kan, dia bisa silat tuh. Itu yang jadi masalah gitu. Kalau misalnya si korban bullyingnya si pelaku bullyingnya ini dia jago bela diri gitu, itu yang bahaya loh. Karena si korbannya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya tolonglah guys, jangan sampai ada bully lagi di sekolah-sekolah. Ini di SMP ya kalau nggak salah ya. SMP, ada SMP. Dan fakta menariknya guys, karena kita berdua alumni dari sekarang, ada juga yang namanya korban bullying juga guys. Nah, ada juga, tapi gua nggak mau sebut orangnya, tapi yang jelas ada juga. Tapi tolonglah untuk para pembuli, janganlah kalian kayak gitu ya. Ya nggak sih, kayak udah sekarang tahun 2023 bro, masih zaman aja bully gitu. Ya nggak sih? Biar jagoan. Iya, biar apa sih, biar dia jagoan? Biar dia jagoan lu tarungnya di acara-acara boxing toh. Acara-acara sport gitu. Milihnya yang lemah sih ya. Iya, makanya itu biar terlihat di notice kayak, wah gue jagoan nih, wah gue bisa segala macamnya, gue bisa nih gitu kan. Tapi ngelawannya yang cupu. Coba lawannya di atas lu, belum tentu juga lu pasti menang. Dan tolong kalau saya yang kalah udah. Iya, dan untuk kayak gitu, duel gitu, gua harap sih bisa di tempatnya ya, karena street fighter atau lu duel di jalanan ya jangan sampai gitu. Maksudnya jangan ada duel di jalanan gitu. Ya lu kalau mau duel atau mau adu boxing, lu boleh lo boxing tonjokan gitu boleh, tapi tetap pada aturannya, tetap pada tempat mainnya lah gitu. Jangan di sekolah tuh tempatnya belajar, ya nggak sih? Kita berdua nih di sekolah tuh tempatnya belajar gitu, walaupun ada ceng-cengan tapi nggak sampai ke fisik mainnya gitu. Ya paling ngata-ngatain orang doang sih gitu ya kalau lebih ya. Dan dan gue harap korban bullying yang ada di SMP Santa Zaka jangan terlarut-larut dalam kesedihan ya, karena katanya dia sampai nggak mau sekolah cuy, katanya dia sampai nggak mau sekolah gitu. Udah sampai ke main fisik. Dan nggak tahu, gue nggak tahu ada laporan ke kepolisian apa enggak, tapi yang jelas itu sampai nggak mau sekolah, bener-bener nggak mau sekolah, kayak nggak mau sekolah, pengen pindah apa gimana gitu. Itu menurut lu udah terlalu parah nggak sih kalau sampai nggak mau sekolah gitu? Kan lu pernah nih? Iya, gue juga sempat pernah. Misal nggak mau sekolah itu biasanya sampai ke fisik sih. Udah sampai ke fisik. Nah makanya itu guys, tolonglah ya,
masa 2023 masih ada bullying sih, bentar lagi 2024 pemilihan presiden, Malah masa tambah bullying banyak masih malah ada. sekarang. Iya, malah tambah banyak, makanya Tambah banyak yang tolonglah. Emang kalian nyari apa sih di kasus bullying ini ya? Dan nggak cuma bullying yang ada di kasus terbaru kita, dan ini bahkan juga ada nih, tapi konteksnya beda dari bullying, tapi ini tetap penganiayaan, yaitu adalah beritanya ini tentang anak DPR, anggota DPR diduga bunuh pacar. Nah, Caimin ini gua nggak tahu aktivis apa gue lupa. Caimin ini dia bilang PKB 100% dukung apa kayak berpihak pada korban lah gitu. Nah, menurut lu kan ini anggota DPR ya, anaknya anggota DPR lah, kok bisa sih sampai berulah begitu? Menurut lu gimana pendapat lu lah tentang berita ini baru loh menurut gua sampai berulah gitu sih ya karena bapaknya punya itu kuasa ya, Iya. jadi ngerasa bisa ya untuk bakal kayak, bisa ngehandle gitu. bakal apa bisa seenaknya lah gitu. Dan menurut gue juga kayak Bukannya kagak sampai itu ya? sampai Nggak dibunuh, sampai dibunuh, dibunuh. korbannya mati kalau nggak salah. Pokoknya korbannya mati. Coba kalian komen di bawah ya guys yang tahu beritanya ya, karena ini sangat parah banget, ini sampai dibunuh gitu loh korbannya. Dan tolonglah untuk para apa namanya yang masih tetap ada penganiayaan yang gini, tolong tetap pakai otak lah mainnya guys ya. Karena ini cowok nih, lu cowok, sebagai cowok lu aniaya pacar lu sendiri. Ini pacar lu sendiri loh anjir, lu aniaya. Men, kalau aniaya urusan ranjang apa apa lah ya, kalau lu apa urusan ranjang gitu. Tapi ini aniayanya sampai berakhir di pemakaman. Parah anjir. Nah, menurut lu gimana, Gung? Si ini apa harus ditindaklanjuti kan, karena kan katanya Harusnya ditindaklanjuti sih, harusnya ya. sampai di bukan nggak harus sampai di penjara juga, tapi tolong ini ditindak seadil-adilnya lah Harus gitu banget ya. malah anjir. Harus banget ya. Harus banget. Nggak pandang bulu lah guys, dia mau anak anggota DPR lah, dia mau anak siapa lah, yang penting keadilan tuh harus tetap di ujung-ujung inilah, dijunjung tinggi lah gitu. Ngerasa bapaknya bisa ngehandle. Nah itu ngerasa bapaknya punya nama, punya kuasa, mungkin bisa nih handle nih. Ternyata sudah di luar batas. Dan untuk kalian tolonglah ya. Nah, sekarang kita akan cobain produk dari Bon Cabe ya. Ini snack dari Bon Cabe, Kobe, makaroni crispy level 15 jumbo pack. Ini tetap sekali lagi gue bilang ke kalian ya, ini bukan promosi, ini bukan endorsement masuk, tapi yang jelas tolong untuk brand-brand produk UMKM ternama, tolong ini di apa namanya, masuk kalian lah produk sini lah, build-in mah langsung aja kita coba ya. Boleh, ayo gas. Nah, coba sok Gung, silakan diambil. Silakan. Gua ambil ya. Lu ambil ya. Nah, kita coba nih ya, apakah enak, karena katanya makaroninya lebih enak gitu. Ya enak. Kalau aku gula ini. Ada juga sih, ada. Pedas nggak menurut lo produknya? Nggak begitu. Nggak begitu pedas ya. Nggak begitu. Tapi tetap enak guys. Tetap enak. Makan Boleh. bareng sama nasi goreng. Ya. Cocok-cocoknya emang Bon Cabe ini makan sama mie, nasi goreng atau makanan-makanan berat yang lainnya lah. Jadi untuk Bon Cabe, gua harap bisa masuk lah. Produk-produk makanan pedas kok kita suka kok ya, produk-produk makanan pedas, apalagi seperti Bon Cabe ini, Bon Cabe makaroni crispy level 15 ini sangat cocok banget dimakan sama mie, bakso atau mungkin nasi goreng yang lainnya. Mie ayam cocok banget. Jadi tolong ya, Bubur. produk-produk UMKM silahkan masuk ke podcast ini, karena podcast ini tayang seminggu sekali atau sesuka hati gue mau tayangnya kapan lah gitu. Yang jelas Minum ya. semingguan lah. Minum silahkan, nggak apa-apa. Dan ngomong-ngomong soal bullying ya, kayak sekarang udah enggak zamannya kata gue ya bullying ya. Masa 2023 kita harus udah perubahan lah gitu. Masa tetap ada ininya ya. Gak banget. Udah nggak banget lah ya kata gue. Makanya tolonglah. Jadi untuk para bullying nih, harapan lu atau mungkin ini apa kata-kata dari lu untuk pelaku bullying lah. Ini pelakunya ya, bukan korbannya, pelakunya nih.
Lo mungkin ada yang mau sampaikan untuk pelakunya atau untuk korbannya, Sampaikan pelakunya itu apa ya? kata-katanya lah gitu. Goblok. Jadi ya emang parah sih. Kita tidak mendukung 100%. Dia nyari lawan tapi nyari yang lemah. Nah itu, Nyari yang lemah. Harus nyari yang padan. yang sepadan. Kalau mau nyari kayak gitu di boxer lah, di boxing gitu lah ya. Kalau mau nyari duel boxing gitu. Ya. Dia baru ikut silat gitu dia udah disalahgunain. Nah itu, malah yang punya kekuasaan gitu disalahgunakan gitu tuh, wah ini harus ditindaklanjuti sih, karena gua rasa kayak apalagi untuk para ekstrakurikuler yang silat ya, tanyain kejelasan dia masuk ekskul itu, karena Nah, silat itu lu nggak mungkin langsung bisa kecuali lu otodidak atau lu masuk perguruan. Nah itu, dan seperti yang kayak kita bilang, untuk itu tolong untuk yang ekstrakurikuler atau perguruan silat atau apapun itu jangan disalahgunain. jangan sampai disalahgunakan. Kita berharap seperti itu ya, karena Buat ini menjaga bullying diri ini aja gitu. bullying ini parah banget sih, emang parah sekali ini. Jadi thank you Gung, kita ucapin ke Agung terima kasih sudah mau datang, dan ini sorry banget kalau saya gua ada kata-kata ke lu nih atau ke kalian yang nonton nih kayak kata-kata kasar atau mungkin kita iya, ngebahas kata-kata kasar. pembulian, tolonglah, karena ini emang harus banget di up, karena zaman sekarang aja masih ada pembuli ya, tolonglah ya. Gue mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang bersalah, yang kasar, yang atau apapun itu di yang ngena lah di hati kalian. Dan gue maaf banget, gue udah mengungkit masa lalu lu, thank you banget udah datang. So, dan sebelum lu pulang, sebelum Agung pamit dan sebelum acara ini ditutup, kita punya hadiah surprise buat lu. Kita ada, sekali lagi ya guys ya, ini bukan sponsor tapi tolong untuk produk-produk brand yang ada di channel YouTube kita, tolong bisalah masuk mah, bilin mah ya, makanan snack kayak gini bisalah masuk lah gitu ya. Dan ini adalah hadiah dari kita buat lo, mie gaga 100 ekstra pedas kuah jalapeno, ini buat lo ya. Jadi tolong dimakan, karena mie gaga ini makanan favorit gua, mie favorit gua, karena ini sangat-sangat the best banget di rumah ya. Jadi tolong ya, untuk gaga, untuk Pocari Sweat, Bon Cabe, tolong masuk. Hey, ini produk kalian masuk dengan enak loh, Sampai sini nih. ya kan? Thank you udah mampir Agung. Dan Siap. untuk kalian yang lagi nonton, Makasih juga jangan mie lupa gaganya. sip. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen juga di bawah nextnya siapa bintang tamunya, dan subscribe YouTube channel gua untuk kalian yang belum subscribe. See you in the next video, dan ya bye bye.